Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imade Adijaya Permana, semester 6, kelas 02B, Program Studi Manajemen dengan konsentrasi keuangan di STIMI Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Smart PLS dengan studi kasus yang telah ditentukan oleh Bapak Arya Paramarta selaku dosen pengampu di mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif. Video ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian akhir semester genap. Pertama, di sini saya akan menjelaskan judul yang saya telah buat. Ini adalah judul yang saya buat, yaitu pengaruh citra perusahaan dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dan akan berimbas pada minat beli ulang. Kemudian di sini ada dua variabel independen, yaitu citra perusahaan dan kualitas layanan. Kemudian ada satu variabel intervening, yaitu kepuasan pelanggan, dan satu variabel dependen, yaitu minat beli ulang. Hipotesis yang pertama yaitu citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis kedua yaitu citra perusahaan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang pelanggan. Hipotesis 3 yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang pelanggan. Yang keempat yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, hipotesis kelima yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang pelanggan. Setelah saya menjelaskan hipotesisnya, setelah saya menjabarkan hipotesis, saya di sini akan masuk ke aplikasi Smart PLS. Baik, pertama-tama sebelum kita memulai, kita akan mengklik New Project. Lalu namanya saya sesuaikan dengan nama judul penelitian yang saya buat. Karena sudah ada, saya akan buat sedikit berbeda dengan menggunakan belakang pelanggan. Baik, di sini bisa kita lihat. Ini saya arsip dulu agar tidak mengganggu. Baik, untuk melakukan import data, kita bisa double klik di sini. Kemudian data file yang bisa kita import yaitu dalam bentuk CSV. Jadi jika kita memiliki data Excel, kita harus Shift S atau mengconvert data tersebut ke dalam bentuk CSV. Kebetulan di sini saya sudah melakukan convert data dari data Excel, kemudian saya convert ke bentuk file CSV. Baik, kita klik lalu kita open. Judulnya saya defaultkan seperti ini. Nah, di sini data kita sudah terbaca oleh aplikasi Smart PLS. Kemudian setelah data kita sudah terbaca, kita membuat gambar model. Gambar model bisa kita buat di sini dengan double klik di sini. Kemudian nama gambar model saya buat gambar 1. Namanya bebas di sini. Untuk memudahkan, saya buat dengan nama gambar 1. Baik. Kemudian di sini terdapat semua indikator yang kita miliki di dalam data tabulasi yang sudah kita persiapkan ini. Baik, kemudian untuk membuat gambar,
kita bisa melakukan click and run di sini. Pertama-tama kita click and run masing-masing variabel. Di variabel pertama itu ada 3 indikator. Kita bisa klik kontrol lalu klik kiri pada mouse, kemudian kita drag ke bagian yang kosong ini, kita taruh paling atas, kemudian yang indikator variabel kedua kita taruh di sini, kemudian variabel intervening kita taruh di tengah, variabel Y kita taruh di sini. Lalu untuk melakukan pengaturan atau adjustment pada nama indikator, kita bisa pertama klik indikatornya, kemudian kita bisa pilih di sini, bisa di atas, di kiri, di bawah, ataupun di kanan. Kita juga bisa klik kanan, kemudian kita pilih di sini, seperti ini. Sepertinya lebih enak kalau ditaruh di kanan agar tidak mengganggu garis connect. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Baik, setelah itu kita rename nama variabelnya sesuai dengan variabel yang kita miliki dengan klik kanan, kemudian pilih rename. Variabel pertama yaitu citra perusahaan. Oke, klik OK. Sudah berubah, kemudian klik kanan. Kita bisa klik kanan ataupun langsung melakukan fungsi dari keyboard dengan mengklik F2. Coba F2 bisa. Kemudian di sini kualitas layanan. Oke. Di sini kepuasan pelanggan. Oke. Di sini kita buat minat beli ulang. Oke. Setelah ini kita akan menarik garis connect dari tiap-tiap variabel dengan mengklik tanda connect di sini. Kemudian dari variabel citra perusahaan kita konekkan kepuasan pelanggan, citra perusahaan ke minat beli ulang, kualitas layanan kepuasan pelanggan, kualitas layanan ke minat ulang, kemudian kepuasan pelanggan ke minat beli ulang. Baik, sudah. Kemudian kita pilih select agar tidak mengganggu. Sesuaikan. Baik. Di sini tiap-tiap variabel sudah terhubung sesuai dengan hipotesis. Citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Citra perusahaan berpengaruh positif pada minat beli ulang. Kualitas layanan pengaruh pada kepuasan pelanggan. Kualitas layanan pengaruh terhadap minat beli ulang, dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap minat beli ulang. Ini hipotesis yang saya buat. Kemudian setelah ini kita bisa melakukan calculate PLS algoritma untuk menemukan outer loading dari gambar yang telah kita buat ini. Baik, kita calculate PLS algorithm. Kemudian kita biarkan di sini default. Kemudian kita klik
start calculation. Baik, data sudah siap. Di sini kita bisa sesuaikan agar semua terlihat. Baik. Untuk pertanyaan kedua dari UAS, dari soal UAS, yaitu gambarkanlah modal penelitian. Ini adalah gambar outer loadingnya. Gambar yang sudah berisi angka, nilai-nilai dari setiap indikator. Kita bisa lihat di sini. Untuk jelasnya kita bisa lihat kita klik di total effect. Sini totalnya. Kemudian kita bisa klik di auto loading untuk mengetahui berapa nilai keseluruhan indikator. Baik, di sini kita dapat melihat ada beberapa nilai yang merah, yaitu dari kepuasan pelanggan di indikator ketiga, kemudian citra perusahaan di dua indikator pertama dan indikator kedua, kemudian kualitas layanan juga ada di indikator kedua dan indikator ketiga, dan indikator minat beli, dan di variabel minat beli ulang itu ada indikator kedua dan indikator kelima. Di sini merah karena dia tidak melewati 0,7. Nah, bagaimana caranya agar data bisa sesuai dengan persyaratan? Jadi kita harus mengulang kembali. Kita lihat di gambar di sini. Kita harus melakukan eliminasi pada indikator-indikator yang tidak sesuai dengan persyaratan agar data tersebut valid. Baik, caranya yaitu dengan menghapus. Kita langsung hapus dan delete di sini. Sebelumnya kita tentukan dulu terlebih dahulu mana nilai dari indikator yang paling terendah. Di sini ada 0,6, 0,6, 0,6, di sini ada 0,5, di sini ada 0,2, dan di sini ada min. Otomatis min ini yang harus kita hilangkan terlebih dahulu. Setelah min ini kita hilangkan terlebih dahulu, kita hilangkan kemudian yang ini di x1.1 ini kita hilangkan. Namun menurut Bapak Hare et al. Pada tahun 1998, untuk tahap pengembangan skala, pengukuran nilai loading bisa di atas 0,5 dianggap cukup, artinya memenuhi syarat. Jadi di sini saya akan menghilangkan indikator yang di bawah 0,5. Setelahnya saya akan biarkan meskipun dengan warna merah seperti ini. Baik, yang pertama saya akan keluarkan kita eliminasi x1.2 dan x1.1 dengan eliminasi menggunakan cara seperti ini. Hapus, klik kanan, kita delete, kemudian kita calculate ulang. Kita lihat di auto loadingnya, ya sudah hilang dan ini masih di bawah 0,5. Kita akan hapus x1.1. Calculate. Baik, di sini sudah 0,5, di atas 0,5 semua. Kemudian setelah kita melakukan pengukuran outer model, kita akan melihat nilai AVE, Average Variance Extracts.
dengan mengklik Construct Reliability and Validity di sini. Jadi di sini meskipun merah, saya akan tetap biarkan karena di sini sudah melewati syarat, yaitu di atas 0,5, cukup memenuhi syarat. Kemudian saya akan klik Construct Reliability dan Validity. Lalu kita sesuaikan dulu agar terlihat semua. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat average variance extract atau FVA ini masih ada di bawah 0,5, di bawah 0,5. Jadi kita akan lihat lagi kembali di outer loading di sini. Kita cek di sini, ternyata variabel kualitas layanan EVA-nya masih ada di bawah 0,5. Kita buat outer loading, berarti dari 4 indikator ini kita akan eliminasi kembali. Eliminasi di sini kita akan melihat nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah adalah 0,633 dan yang kedua 0,689. Kita coba dulu untuk mengeliminasi X2.2. Masuk ke gambar X2.2, kita eliminasi. Kemudian kita calculate lagi, ulang. Kita cek autoloadingnya terlebih dahulu. Semua masih ada di atas 0,5. Berarti cukup memenuhi syarat. Kemudian kita ke Construct Reliability and Validity. Ya, di sini untuk FVA sudah melewati 0,5. Jadi cukup memenuhi syarat. Cukup memenuhi syarat untuk kita melakukan ke tahap selanjutnya. Untuk FVA dari citra perusahaan itu nilainya nilainya 1. Otomatis itu sudah melebihi 0,5. Kepuasan pelanggan itu 0,612. Kualitas layanan 0,581. Minat beli ulang itu 0,570. Jadi kemudian angka nilai composite reliability itu semua sudah berada di atas 0,7. Jadi kita dapat simpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Baik, selanjutnya kita akan ke inner model, yaitu kita akan melihat koefisien determinasi dengan menggunakan R-square ini. Kita klik, kemudian di sini kita bisa lihat kepuasan pelanggan. Nilai R-square-nya yaitu 0,237, yang dimana itu berarti kepuasan pelanggan mampu memberikan pengaruh sebesar 23,7% untuk minat beli ulang pelanggan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kemudian kita akan melakukan pengujian koefisien dari hipotesis langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu kita lakukan pengujian koefisien hipotesis langsung. Hipotesis langsung itu bisa kita calculate dengan mengklik bootstrapping. Kita memilih one tile. Kita sesuaikan dulu untuk ukuran kolomnya agar semua terlihat. Ya,
Ini sudah terlihat semua. Nah, di sini itu ada citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan, citra pelanggan terhadap minat beli ulang, kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang, kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, kualitas layanan terhadap minat beli ulang. Dari hipotesis yang saya buat itu ada 5. Kemudian kita lihat dari nilai T statistik antara variabel independen masing-masing. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa hipotesis pertama yaitu citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan itu memiliki nilai p-value itu 0,482, di mana nilai tersebut di atas 0,05, yang berarti pengujian variabel citra perusahaan tidak signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan, yaitu dengan nilai p-value di atas 0,05. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak. Kemudian di hipotesis kedua yaitu citra perusahaan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang itu memiliki nilai 0,056, di mana nilai ini di atas 0,05, yang berarti hipotesis kedua ini pun juga ditolak. Dan hipotesis ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang itu memiliki p-value 0,000, yang berarti di bawah 0,05, yang artinya ini hipotesis ketiga kita diterima. Kemudian kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan itu juga 0,000, yang berarti hipotesis ini diterima. Dan kemudian kualitas layanan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang itu juga memiliki value 0,00, di bawah 0,05. Artinya hipotesis ini dapat diterima. Di sini dengan kesimpulan bahwa dari 5 hipotesis ada 2 hipotesis yang tidak diterima atau ditolak, dan 3 hipotesis yang diterima, yaitu hipotesis pertama dan kedua itu ditolak, hipotesis ketiga, keempat, dan kelima itu diterima. Baik, selanjutnya untuk hipotesis tidak langsung. Hipotesis tidak langsung kita bisa lihat di total indirect effect. Kita akan sesuaikan. Di sini untuk indirect itu ada citra perusahaan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang, dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang. Di mana di hipotesis ini itu memiliki p-value 0,483, yang berarti ini masih di atas 0,05, sama seperti sebelumnya. Kemudian kualitas layanan pun ini 0,00, berarti dapat diterima. Baik, demikian video dari saya. Semoga telah memenuhi syarat, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi.